Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Hidayat Rahman dengan NIM 08011382328096 dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Matematika. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengaplikasian geometri pada kehidupan sehari-hari. Langsung saja. Yang pertama adalah pengertian dari geometri. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa itu geometri. Geometri adalah cabang matematika yang mempelajari bentuk, ukuran, posisi, dan sifat-sifat ruang. Secara umum, geometri berfokus pada hubungan antar titik, garis kuadrat, garis bidang, dan bangun ruang. Kata geometri berasal dari bahasa Yunani, di mana geo artinya bumi, sedangkan metron yang artinya mengukur. Di mana artinya geometri awalnya berkembang dari kebutuhan manusia untuk mengukur tanah, menghitung jarak, membangun rumah, dan memahami bentuk-bentuk alam. Pada kali ini saya akan membahas geometri dalam bidang pembangunan. Yang pertama, konsep geometri yang relevan. Dalam perencanaan dan pembangunan sebuah flyover, beberapa konsep geometri tingkat lanjut digunakan, seperti geometri bidang atau plan geometri yang dipakai untuk zona jalan, kemiringan gradien jalan, ataupun tikungan horizontal. Selanjutnya, yang kedua adalah geometri ruang atau spasial geometri, dipakai untuk bentuk struktur 3D flyover, kemudian pengukuran tinggi pilar atau pier, dan yang terakhir adalah hubungan antar balok atau hubungan antar balok girder. Selanjutnya, di sini terdapat geometri dalam bidang pembangunan. Geometri analitik menggunakan koordinat untuk mendesain kurva jalan atau parabola, kurva spiral, lotid, penentuan titik pilar berdasarkan koordinat GPS, dan yang terakhir menentukan jarak terpendek antar elemen. Kemudian yang keempat adalah geometri diferensial atau arc, length, dan kurvatur. Dipakai pada desain tikungan spiral untuk kenyamanan kendaraan, dan dipakai juga untuk menghitung kelengkungan kurvatur jalan. Yang kelima adalah transformasi geometri, yakni untuk memodelkan posisi elemen struktur seperti translasi atau geser, rotasi atau memutar elemen balok, dan kemudian dilatasi atau skala gambar teknik. Di sini aplikasi geometri dalam perancangan flyover. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu adalah kita akan menentukan ketinggian flyover tersebut dengan menggunakan geometri segitiga atau sistem koordinat, di mana tinggi minimum harus melebihi batas clearance kendaraan besar dan menghitung sudut kemiringan naik atau vertikal gradient. Kemudian perhitungan kemiringan jalan. Misalnya jalan itu harus memiliki kemiringan kurang dari 6%. Dengan menggunakan rumus gradien sama dengan delta Y per delta X. Kemudian yang ketiga adalah desain tikungan menggunakan geometri lingkaran dengan rumus R sama dengan Pi kuadrat per 127 E ditambah F dengan radius minimum agar kendaraan aman. Kemudian yang keempat adalah desain kurva spiral untuk menghaluskan perpindahan dari jalur lurus ke tikungan. Maka kita dapatkan yakni kurva spiral itu sama dengan geometri diferensial. Yang terakhir adalah penempatan pilar flyover, dipakai geometri analitik 2D maupun 3D, di mana titik pilar dihitung koordinatnya X, Y, Z. Untuk jarak antara pilar dihitung menggunakan rumus D sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat
ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Langsung ke contoh soal dan pembahasan. Yang pertama adalah menentukan tinggi pilar flyover. Di sini terdapat soal yakni pada pembangunan flyover, jalan harus mencapai tinggi 8 meter dari permukaan tanah setelah menempuh jarak horizontal 120 meter. Di sini kita akan menghitung kemiringan gradien flyover. Untuk penyelesaiannya, di sini kita akan menggunakan rumus gradien sama dengan delta Y per delta X, di mana delta Y itu adalah nilainya 8, delta Y merupakan tinggi, yakni 8, kemudian delta X merupakan jarak horizontal, yaitu 120. Sehingga didapatkan hasil yakni 0,0667. Dalam persen, 0,0667 itu dikali dengan 100% untuk mengubahnya menjadi persenan, sehingga didapatkan 6,67%. Jadi kemiringan flyover itu adalah 6,67%. Nilai 6,67% ini masih dalam standar maksimal, yakni 8%. Jadi untuk kemiringan flyovernya ini masih termasuk aman. Kemudian contoh soal dan pembahasan yang kedua adalah untuk menentukan jarak antar pilar. Di sini terdapat dua pilar flyover berada pada koordinat. Yang pertama adalah pilar A, itu pada koordinat 10 dan 15. Kemudian pilar B itu nilainya adalah 40 dan 55. Di sini akan kita hitung jarak antara kedua pilar. Penyelesaiannya adalah menggunakan rumus jarak 2D, di mana D sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Sehingga dapatkan hasil D sama dengan akar dari 40 min 10 kuadrat ditambah 55 dikurang 15 kuadrat. Sehingga didapatkan hasil D sama dengan akar dari 30 kuadrat plus 40 kuadrat. Itu sama dengan akar dari 2500. Akar dari 2500 ini hasilnya adalah 50. Sehingga kita dapatkan jarak antar pilar adalah 50 meter. Kemudian yang ketiga adalah menghitung radius tikungan untuk flyover. Di sini kita dapatkan sebuah flyover akan dilewati kendaraan dengan kecepatan desain 60 km per jam. Kemudian superelevasi E sama dengan 0,07 atau 7% dan koefisien gesekan F sama dengan 0,15. Hitung radius tikungan minimum. Dengan menggunakan rumus R sama dengan Pi kuadrat per 127 dikali E plus F, di mana nilai E itu adalah 0,07 dan nilai F itu merupakan 0,15. Dan nilai Pi kuadrat itu adalah 60 km per jam. Sehingga kita masukkan R sama dengan Pi-nya itu adalah 60 menjadi 60 kuadrat per 127 dikali 0,07 untuk nilai E dan ditambah 0,15 untuk nilai F. Kemudian didapatkan hasil R sama dengan 60 kuadrat itu adalah 3600 per 127 dikali 0,07 ditambah 0,15 itu adalah hasilnya 0,22. Sehingga didapatkan untuk R sama dengan 3600 per 27,94, di mana 127 dikali 0,22 itu adalah 27,94 dengan hasil mendekati 128,8. Di sini dapat kita simpulkan bahwa radius minimum adalah mendekati 129 meter dengan membulatkan dari hasil 128,8 tadi. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah menentukan panjang jalan melengkung. Di sini diberikan lengkung lingkaran dengan radius R sama dengan 80 untuk sudut belok 40 derajat. Hitung panjang arcs atau busur jalan. Dengan menggunakan rumus L sama dengan theta XR
di mana tetanya itu adalah sebagai sudut belok, yakni nilainya adalah 40 derajat, dan nilai R itu adalah 80 meter. Theta ini kita ubah menjadi dalam radian. Untuk konversi, di mana sebelumnya kita akan ubah dulu nilai theta ini dalam radian menjadi 40 derajat itu sama dengan 40 pi per 180, di mana nilai dari tetanya adalah 0,698 radian. Sehingga kita dapatkan untuk L sama dengan 0,698, di mana 0,698 ini adalah nilai dari radian theta 40 derajat dikali dengan 80, sehingga didapatkan hasil 55,84 meter. Maka panjang busur jalan adalah hasilnya adalah 55,84 meter. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.